Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Nanda Aulia Sahraini dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, di sini kakak akan membawakan bimbingan klasikal. Tapi sebelum itu, kakak meminta untuk satu perwakilan untuk memimpin doa. Saya Kak. Ya, silahkan. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan layanan bimbingan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, di sini kakak akan menyampaikan topik mengenai motivasi belajar tinggi, kunci sukses seorang pelajar. Nah, adapun tujuan kakak membawakan materi ini agar kalian mampu mengembangkan motivasi belajar kalian, mampu mengidentifikasi pengertian, faktor, fungsi, serta manfaat dari motivasi belajar, serta mampu membangun manfaat dari mengembangkan motivasi belajar. Sebelumnya, kakak ingin bertanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti bimbingan klasikal ini? Siap Kak. Baik, terima kasih. Baik adik-adik, di sini kakak akan membawakan materi mengenai motivasi belajar tinggi, kunci sukses seorang pelajar. Nah, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya secara aktif, mampu mengendalikan diri, memiliki kecerdasan yang baik dan keterampilan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan seorang pelajar yang berilmu, kreatif, dan berakhlak mulia. Seorang pelajar atau peserta didik adalah seorang individu yang unik yang berperan dalam dunia pendidik. Setiap pelajar atau peserta didik memiliki perbedaan, yaitu dari segi cara belajarnya, segi akademisnya, dan segi psikologisnya. Perbedaan itulah yang harus dikembangkan untuk mewujudkan pelajar atau peserta didik yang mampu bersaing dengan masa depan. Banyak faktor yang mempengaruhi mereka dalam mencapai hasil belajar yang maksimal, seperti motivasi belajar yang rendah, tidak memiliki minat dalam belajar, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan pengaruh teman sebaya atau gadget. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, banyak hal yang bisa dilakukan, diantaranya yaitu dengan meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelum itu kakak ingin bertanya, apa sih itu motivasi? Saya Kak. Ya, silahkan. Motivasi adalah suatu dorongan atau keinginan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau suatu perilaku tertentu dan untuk mencapai tujuan atau kepuasan tertentu. Baik, terima kasih. Nah, motivasi juga bisa diartikan sebagai suatu usaha yang disadari untuk mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan motivasi belajar menurut Clayton Alderfer adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin.
Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan belajar lebih keras, ulet, tekun, dan memiliki konsentrasi penuh dalam proses belajar pembelajaran. Dorongan motivasi dalam belajar merupakan salah satu hal yang perlu dibangkitkan dalam upaya pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, ada faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri siswa seperti kondisi jasmani dan rohani, cita-cita atau aspirasi, kemampuan siswa, perhatian, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri siswa seperti upaya guru membelajarkan siswa, fasilitas belajar, dan kondisi lingkungan di sekitar siswa. Adapun penyebab kurangnya motivasi belajar yaitu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Internalnya yaitu belum punya target, impian, atau cita-cita, tidak percaya diri, pola pikir yang masih keliru, terlalu fokus pada gadget, serta tidak mempunyai jadwal belajar. Sedangkan dari eksternal yaitu belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru dan pelajarannya, pertemanan yang kurang baik, terlalu mengandalkan teman, dan sedang ada masalah. Adapun fungsi motivasi belajar dibagi menjadi tiga, yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan, motivasi sebagai penggerak perbuatan, dan motivasi sebagai pengaruh perbuatan. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Pada mulanya, siswa tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah minat untuk belajar. Hal ini sejalan dengan rasa keingintahuan dia yang akhirnya mendorong siswa untuk belajar. Sikap inilah yang akhirnya mendasari dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya siswa ambil dalam rangka belajarnya. Fungsi yang kedua yaitu motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap siswa itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung. Siswa akan melakukan aktivitas dengan segenap jiwa dan raga. Akal dan pikiran berproses dengan sikap raga yang cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Dan fungsi motivasi belajar yang ketiga yaitu motivasi sebagai pengarah perbuatan, yaitu dengan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang mendukung guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Dengan cara membuat agenda belajar, menentukan gaya belajar, hindari gangguan belajar, serta mencari suasana belajar yang tepat. Nah, dan yang terakhir, manfaat motivasi belajar. Adapun manfaat dari motivasi belajar yaitu membuat seorang peserta didik memiliki semangat dalam belajar, mengajarkan siswa agar tidak mudah menyerah, menumbuhkan sikap optimisme dalam diri peserta didik, serta membantu peserta didik dalam mencapai tujuan. Nah, itulah tadi materi yang dapat kakak sampaikan. Selanjutnya, kakak akan mengirimkan link Google Form pada grup kelas kalian. Kakak beri waktu untuk mengisi Google Form tersebut selama 10 menit. Sekian bimbingan klasikal yang dapat kakak bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.